Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Oktaviani Pratiwi, Stambuk A111180115. Baiklah, tujuan saya berada di dalam video ini yaitu untuk pemenuhan tugas micro teaching. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mungkin pertemuan kita pada kali ini itu akan berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, dikarenakan pada pertemuan kali ini kita akan melakukannya secara daring atau secara online. Jadi Ibu menghimbau kepada anak-anak sekalian untuk tetap fokus dan menyimak video ini agar kalian dapat mudah menyerap informasi atau pelajaran yang akan Ibu berikan pada video kali ini. Kemudian jika nanti ada sesuatu atau ada kata-kata Ibu yang salah atau ada pokok materi yang belum kalian pahami, itu kalian boleh komen di kolom komentar video ini. Ya baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya anak-anak membaca doa di rumah masing-masing sesuai agama dan keyakinan anak-anak masing-masing. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baiklah anak-anak, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja Ibu akan masuk ke dalam subbab materinya, di mana pokok materi yang akan Ibu jelaskan itu mengenai tes deskripsi. Dan ada 3 poin utama yang akan kita capai di dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu siswa dan siswi diharapkan mampu untuk mengetahui pengertian dari tes deskripsi. Kemudian yang kedua, siswa dan siswi itu mampu untuk menjelaskan ciri-ciri tes deskripsi. Kemudian yang ketiga, siswa dan siswi itu mampu untuk membedakan jenis-jenis tes deskripsi. Baiklah, kita sekarang masuk ke pokok materi yang pertama, yaitu pengertian tes deskripsi. Jadi anak-anak, tes deskripsi itu merupakan suatu teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci atau detail. Jadi contohnya ketika kita berjualan suatu produk, tentunya kita akan mendeskripsikan atau kita akan menjelaskan produk apa yang kita jual, apa keunggulannya, seperti apa jenisnya, apa bahan dan alatnya. Jadi itu secara tidak langsung kita sedang mendeskripsikan suatu produk atau bisa disebut sebagai tes deskripsi. Apalagi ya anak-anak, sekarang kita itu segala sesuatunya itu kita adakan secara daring, secara online. Jadi contohnya seperti saat kita berjualan online. Contohnya seperti saat kita berjualan online di media sosial, tentunya kita akan menjelaskan apa yang sedang kita jual, apa keunggulan dari produk yang kita jual, dan apa manfaat jika kalian membeli produk yang saya jual. Jadi secara tidak langsung itu penjual sedang mendeskripsikan suatu barang jualan. Ya, kemudian contoh yang lain itu seperti saat kita sedang merasakan makanan ibu kita. Jadi ketika kita merasakan makanan ibu kita dapat mendeskripsikan. Contohnya masakannya itu nasi goreng. Jadi ketika kita melahap nasi goreng buatan ibu kita, tentunya kita dapat mendeskripsikan bahwa nasi goreng ibu kita ini kurang asin atau sangat pedas atau terlalu banyak garam atau kurang pedas. Itu sesuai dengan selera kita masing-masing. Intinya kita dapat mendeskripsikan masakan ibu kita. Ya, mau contoh lain? Ya, Ibu genapkan jadi 3 ya. Ibu ganjilkan ya, bukan genapkan. Ibu berikan 3 contoh. Contoh berikutnya yaitu ketika kita pergi ke suatu tempat yang sebelumnya belum pernah kita dan orang-orang di kampung kita datangi. Contohnya kayak Ibu dari Sulawesi. Ibu dari Sulawesi pergi berkunjung datang ke Candi Borobudur. Jadi ketika Ibu kembali ke Candi Borobudur, tentunya tetangga-tetangga Ibu itu akan bertanya bagaimana di sana, bagaimana keadaannya, bagaimana situasi di lingkungannya itu, apakah keadaannya bersih. Tentunya Ibu ketika ditanya, Ibu akan menjelaskan secara detail bahwa Candi Borobudur ini seperti ini. Di sana itu tempatnya sangat bersih dan sangat indah, penuh dengan keramaian dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung Ibu sedang mendeskripsikan suatu tempat. Ya baiklah anak-anak, Ibu rasa sudah cukup itu saja contoh mengenai tes deskripsi itu. Kalau ada yang belum dipahami, bisa kalian tulis di kolom komentar.
Selanjutnya kita beranjak ke pokok materi yang kedua, yaitu ciri-ciri tes deskripsi. Di mana yang pertama, ciri-ciri tes deskripsi itu ada 3. Yang pertama, tes deskripsi ini menggambarkan suatu objek secara detail dengan melibatkan panca indera. Contohnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, di mana ketika kita mendeskripsikan sesuatu, kita tuh tidak akan luput dari yang namanya panca indera ini. Di mana panca indera itu ada indera penglihatan, penciuman, perasa, pendengar, dan peraba. Contohnya, Ibu kan menjelaskan satu persatu ya anak-anak. Contohnya seperti yang pertama, ketika kita melakukan mendeskripsikan sesuatu melalui indera penciuman. Indera penciuman. Jadi ketika kita berjalan di suatu, contohnya ketika kita berada di suatu tempat dan di tempat itu ada tempat sampah, di mana tempat sampah itu mengeluarkan aroma bau yang kurang mengenakan hidung kita. Tentunya kita akan mendeskripsikan kepada lawan bicara kita, atau secara tertulis juga bisa, secara teks. Maaf, jadi materi kita ini secara teks, jadi kita akan mendeskripsikannya secara teks ya anak-anak. Jadi kita akan mendeskripsikan dalam suatu teks bahwa di sudut sekolah terdapat sebuah tempat sampah di mana aromanya sangat kurang bagus, atau bisa disebut bau ya, maaf. Jadi kita sedang mendeskripsikan suatu lokasi di sekolah kita di mana tempatnya itu agak berbau dibandingkan lokasi-lokasi lainnya. Karena di sudut sekolah itu merupakan tempat sampah dan semua sampah di sekolah itu dikumpul di tempat tersebut sehingga menyebabkan aromanya yang kurang baik. Itu melalui indera penciuman. Jika indera perasa, contohnya seperti yang Ibu jelaskan di pokok materi yang tadi, yaitu ketika kita merasakan masakan ibunda kita. Tentunya kita dengan spontan akan bisa mendeskripsikan apa masakan ibu kita. Apakah itu nasi goreng? Kemudian jika itu nasi goreng, apakah nasi goreng ibu kita itu asin, pas, kurang kurang pedis, sangat pedis, dan sebagainya. Tentunya kita akan mampu mendeskripsikannya secara spontanitas. Kemudian jika kita mendeskripsikan sesuatu melalui indera penglihatan, contohnya ketika kita melihat pelangi, tentunya kita akan mampu mendeskripsikan apa itu pelangi, warna apa saja yang terdapat di pelangi, di mana kita melihat pelangi tersebut. Nah, itu juga merupakan tes deskripsi. Kemudian juga perasa. Contohnya kita sedang tutup mata, main petak umpet, dan kita meraba suatu tempat yang sedikit berduri, semak-semak yang sedikit berduri. Tentunya kita akan mendeskripsikan, ini yang saya pegang itu dengan menutup mata ya anak-anak. Jadi ini yang sedang kita pegang itu bendanya sangat tajam, dia agak berbulu, dia berada di semak-semak, dia bergerak-gerak. Apakah itu landak? Jadi ketika kita menemukan landak di semak-semak, kita tidak sengaja memegangnya dan kita akan mendeskripsikan apa yang kita rasa, kemudian apa yang kita raba. Kemudian begitu juga dengan indera pendengaran. Ketika kita mendengar saudara kita yang sedang bernyanyi, jadi ketika saudara kita itu bernyanyi, kita mendengar, kita tentunya dapat mendeskripsikan apakah suara saudara kita ini sangat enak didengar, fales, terlalu tinggi, terlalu rendah, dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung itu sudah merupakan tes deskripsi. Kemudian yang berikut tadi kan pokok. Jadi tadi kan dari ciri-ciri yang pertama yaitu tes deskripsi ini yaitu mendeskripsikan suatu objek dengan melibatkan panca indera. Kemudian yang kedua yaitu tes deskripsi ini kita mendeskripsikan suatu objek secara detail atau rinci, seperti ukuran, bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu tes deskripsi ini ketika kita deskripsikan kepada lawan bicara kita atau pembaca, itu pembaca akan dengan mudah untuk merasakan dan membayangkan apa yang sedang kita deskripsikan. Mungkin seperti itu ya anak-anak. Jika ada yang tidak dipahami atau mungkin kurang dipahami, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian untuk materi yang berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis tes deskripsi. Anak-anak, pada materi yang berikutnya ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama yaitu teks paragraf deskripsi subjektif, di mana pada jenis karangan ini itu penulis akan menuliskan deskripsinya secara apa yang dia rasakan, jadi secara batinnya dia. Berbeda halnya dengan tes deskripsi objektif, di mana penulis akan menuliskan
atau mendeskripsikan sesuatu berdasarkan fakta atau tidak ditambah-tambah oleh penulis. Kemudian yang ketiga yaitu teks deskripsi spatial, di mana pada penjelasan ini teks deskripsinya itu mendeskripsikan suatu benda, barang maupun suatu tempat. Ya, baiklah anak-anak, mungkin itu tadi yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf, dan jika ada sesuatu yang masih belum kalian pahami, kalian boleh menuliskannya di kolom komentar dengan menuliskan nama dan nomor absen kalian ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.